Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, buya kita, Pak Ardi, yang kita hormati, bersyukur kita kepada Allah dan berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang kita hormati, di subuh ini kaji kita diambil di dalam surat Al-Hadid ayat 1 sampai ayat 6. Kalau dilihat di dalam ayat itu, diperhatikan ujung ayatnya itu selalu diakhiri dengan wahwa. Jadi kandungan daripada 6 ayat itu adalah tauhid. Kalau kita berbicara tentang tauhid, ada 4 yang menjadi pondasi di dalam hidup. Bagaimana betul indahnya sebuah bangunan, atapnya genteng, keramiknya super Itali, isinya serbaluk, letaknya pun strategis. Tapi manakala kalau pondasi rumah itu nggak kokoh, nggak kuat,
sedikit saja gempa yang datang ambruk, roboh. Begitu juga kita manusia. Siapapun kita, apapun profesinya, dan dimanapun kita berada, kalau pondasinya nggak kuat, nggak kokoh, lambat laut jatuh. Oh, ndak mengecean buya, oh ndak mengecean haji, ndak mengecean ustad, pokoknya bapak dan ibu. Nah inilah, kalau kita baca di koran, sudah 27 bupati di Indonesia yang sudah tertangkap tangan oleh KPK. Itu bapak dan ibu. Gubernurnya entah berapa. Itu salah satu contoh jatuh. Yang amat disayangkan bapak dan ibu, di waktu Pak Ustadz khutbah hari raya di Solo, menangis anaknya 3 orang bersama istrinya. Di hari itu, 2 hari menjelang Lebaran, suaminya tertangkap tangan, dimasukkan tertangkap tangan dalam kinima Pak Ustadz. Sedih katanya. Yang lebih menyedihkan lagi, malahan ada buya di waktu Pak Ustadz diminta halal bihalal di LP Muaro, lapas apa nah, ada buya di situ menghadiri halal bihalal. Sedih kita, mangga buya kemari, rupanya bapak ibu. Kita kembali. Jadi yang menjadi pondasi di dalam hidup kita itu ada 4, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama tauhid, yang kedua iman, yang ketiga Islam, yang keempat berma'rifat dengan Allah. Ini sudah tinggi. Kupasan kita hari ini, satu di antara yang 4 itu adalah tauhid. Ma huwa tauhid? Apa yang dikatakan tauhid? Tauhid berasal daripada kata wahada yuhawwidu tauhidan, artinya mengesahkan Allah, baik zatnya, sifatnya, perbuatannya. Ahad. Qul huwallahu ahad. Kalimatnya la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita jabarkan Bapak Ibu, tidak ada yang kuasa selain Allah, tidak ada yang punya selain Allah, tidak ada yang pintar selain Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan selain Allah, dan takkan pula ada yang bisa menahan selain daripada Allah. Jadi awakku Bapak Ibu dima tu mangkonyo katu Ari Ginanjar di dalam buku SQ-nya, posisikanlah dirimu pada titik nol. Rumus SQ itu 1/0 sama dengan tak terhingga. Yang satu itu Allah, yang 0 itu kita. Tidak ada kita.
Dilihat di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu, ini telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Wahwal azizul hakim. Dianya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Selalu kata-kata wahwa. Lahu mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah sajalah kerajaan langit dan bumi. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dianya Allah yang berkuasa tiap-tiap segala sesuatunya. Dah ada Bapak Ibu. Awak huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa juga dia yang mengetahui segala sesuatunya. Wa huwa alimun bizati sudur. Dia yang mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada hati. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia beserta kamu di mana saja kamu berada. Dianya Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Allah mengetahui, Allah melihat apa yang kamu perbuat. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau kita simpulkan, bak kata orang awak, jan saturah bak kati diang baserak bak anjalai, sulitlah awak memilihnya. Nak batali dapat diri, batampuak dapat dijinjang dibawa pulang ke rumah. Tanda-tandanya orang yang bertauhid itu. Tandanya awak orang bertuhan itu. Yang pertama, kita enggak boleh gundah gelisah di dalam hidup. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan bersedih. Hadapi dunia itu dengan ketauhidan. Awak tak boleh gundah gelisah, awak tak boleh merasa takut, awak tak boleh camik. Tapi kalau kini nak banyak Bapak Ibu gelisah, gundah, camik, takut. Macam contoh, orang ke pensiun saja Bapak Ibu. Kapatang Pak Ustaz wirid di Kapolda. Ke pensiun Pak, takut. Tak boleh. Gelisah. Tak boleh. Di waktu Pak Ustaz ceramah di BKKBN Provinsi Jalan Khatib Sleman juga, rupanya bagaimana kan ditakuian pensiun kan? Iya ba'ale Pak Ustaz. Inai tapi pi kuku la tangga. Mungkin bulan ketibo ndak kabatamu awak je Pak Ustaz. Babe tu bola pensiun Ustaz. Cuma nama jadi rusuh juga mang ada. Apa tu? Anak sedang dalam kuliah baru Ustaz. Badu oleh. Entalika sampai kuliah anak tak indak. Tu ndak boleh tu. Allah sudah mengatur segalanya Pak. Sampai bulan 10 hari sebagaimana pengajian awak sebelum-sebelumnya kali takkan ada Pak. Sampai bulan 10 hari awak ko dalam rahim ibu awak, termasuk aja anak awak tu. Hidup mati sakit sanang jodoh jora sakinya lah ditentukan di Allah tu Pak. Tak perlu apa takut, tak perlu apa camih tu. Awak bertuhan.
Itu contoh. Ya kadang-kadang itulahnya Pak Ustaz. Kadang-kadang lain taguluang tali kepuntalan, kadang-kadang indah. Tak boleh. Anan tak duduk di apa ko? Tauhid. Jadi sehingga basulah bak kata orang awak rampak candonyo sika duduk anjalai di laman surau iman dia tauhid kalau ndak duduk mangko hidup menjadi kacau akonyo ko pak bu. Harus dikembalikan kepada tauhid, harus dikembalikan kepada Allah. Awak ko la haula. Kalau orang kokoh iman dan tauhidnya kepada Allah, nyo ndak akan gelisah, nyo ndak akan gundah, nyo ndak akan sedih, dan ndak akan sombong. Ya kan? Ndak akan sombong. Kepatang di pengambiran waktu pelepasan jemaah Kabarangke. Salah satunya Pak Bo. Jangan dicuba-cuba menaruh rasa sombong di situ, balaku sekali. Sabuk nan berhak sombong tu hanya Allah. Betul tak Pak Bu? Ya kan? Buya, ya. Kalau buya kan lain tak kasasek di situ tu nak buya. Sabuk buya fasih bahasa Arab. Dengan kedua buya kan tak sekali dua kali ke situ dah. Nah. Allah indah lah dah. Rupanya di situ bocah liat kecil beliau. Kota Mekah tu kadang sambang piapinya kata. Takabu buya. Waktu itu masih ada pasaseng. Orang tawaf keliling Kaabah. Nyu tawaf di pasaseng. Menangi buya. Siatu buyanya almarhum Buya Sauti Khatab. Menangi hambo di situ bapak ju ibu kecek beliau buya awak. Mangkonyo hambo sendiri menaruh sombong waktu itu kecek buya. Jangan sekali-kali lain. Sabuk nan berhak sombong tu hanya Allah kata ayah. Ala buyan. Itu maknanya kita kembali. Tandanya orang yang bertauhid, awak ndak boleh gundah gelisah dalam hidup awak. Untuk menguatkan kau pak ibu, calian nanti surah Al-Fusilat ayat 30-31. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang yang berkata mereka Allah Tuhan kami. Summastaqamu. Kemudian mereka istiqomah, kokoh, tidak tergoyangkan dengan apapun. Malaikat turun, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untukmu. Jadi Bapak Ibu, awak tidak boleh gundah gelisah. Yang kedua, orang bertauhid itu kata Muhammad Abduh, hidupnya merasa di dalam pengawasan Allah. Lah yakin bapak dan ibu kita nan hadir dalam masjid kini dicaliak di Allah. Lah ibu, kok lain dah don kalau dah bapak. Ada nan lalu ibu tu ha. Yalah. Ambo lalu ayam sebenarnya Pak Ustaz. Lalu ipi agak cuba kan. Jadi bapak ibu.
Lah. Kadang-kadang kan bayi nok manuan bana. Sambonyo abo mengaji di asrate batang nyunjuan kaki ko dapat orang. Orang lah galak saya mencari. 3 untuk menguatkan niko Bapak Ibu. Hidup merasa di dalam pengawasan Allah. Raso tua. Untuk mengabeknya dan nomor 2 ko 3 prinsip harus kita tanamkan. Setiap bisikan hatimu Allah mengetahuinya. Dalam ayat tadi, wa huwa alimun bizatis sudur. Jadi nan bisikan hati awakku Allah mengetahui, Bu. Pak, ikhlas ndak ikhlas, sedih, gembira, berpura-pura, Allah tahu itu. Allah tahu. Yang kedua, setiap ucapan mulutmu Allah mendengar. Setiap ucapan mulut Allah mendengar. Di dalam pengawasan Allah. Walaupun kita berbisik, Allah mendengar. Itu makanya kalau orang dalam pengawasan Allah tu kabagunji yang saja. Tak ada orang kabagunji yang do, Bu. Tak ada ka orang kemamfitnah do. Tapi dia tidak merasa di dalam pengawasan Allah. Kak, iyo, bila tiba jam 2 malam tadi, le sehat-sehat suaka, iyo, sianu ba kabarnya? Kan itulahnya kau. Tak bagunji yang awak sudah puasa do kau. Amangat nama itu. Payah kak baralik ke rumah sita sabalun puasa patang. Indah mujue bana kak ndak pahi. Aden pahinya kak jalan ke rumah so jauh dari Labuh Kadang melalui pematang sawah sehingga putui tadi terompaden hari hujan. Tiba di situnya kak ditoyong ada jalan be sama lado nak tengok padel. Nanyo boleh kambing nanyo nyoncong keren cuba dak lala membocor den. Ada yang ke pulang mencari isi kamarnya keronya usang. Bantaguliangnya ketek-ketek. Anak daronya kuri kerempiang, marah pulangnya kapuk kadang katanya. Ya. Lah. Ndak bagunyi yang ndak sadarnya Allah mencaliaknya. Setiap perbuatan yang kamu lakukan Allah melihat. Setiap ucapan yang kamu katakan Allah mendengar. Setiap bisikan hatimu Allah mengetahui. Ilmunya Allah, basarnya Allah, samanya Allah. Itu betul tak Pak? Kalaulah merasuk di dalam pengawasan Allah Bapak Ibu, insyaAllah kababuik buruk saja orang ko, kababuik zalim saja orang ko Bapak Ibu, gemetarnya tu. Ya Rob, walaupun aku bisa bersembunyi di mata manusia, tapi di mata Engkau aku tak akan bisa bersembunyi ya Allah. Lindungi hamba ya Allah. Ambon tak sanggup mengarajukan nikoda ya Allah. Tuntun hamba ya Allah. Berdiri bulu romanya itu. Nah. Di Allah mengetahui, ya Allah, seberat apapun musibah yang menimpa hamba ya Allah, Engkau mengetahui apa yang hamba rasakan hari ini. Itu yang ketiganya Bu. Gantungan hidup orang bertauhid itu hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bercurhat,
Allah tempat mengadu, Allah tempat segalanya. Sabuk bapak dan ibu, menaruh harapan selain daripada Allah, banyak kita mendapatkan kekecewaan. Betul tak? Kecewaan yang banyak. Likete anak digadangkan Pak Ustaz iko ke balehnya dia anak ambo. Nyo nak minta dipancaan dulu dah bu tu. Jangan capek-capek awak menyalahkan anak. Introspeksi diri kita. Ambo pernah memberi pengajian di Ingkorba Simpang Limau Bukit Tinggi. Waktu itu khatam Quran. Hari Minggu yang lalu lah. Jangan capek awak menyalahkan anak. Kalau padi ditanam, jarang ilalang nang katumbuh. Tapi kok ilalang nang ditanam, mustahil padi nang katumbuh. Betul tak Pak? Sejauh mana kewajiban awak katamu? Itulah. Jadi harapan kita itu contoh kekecewaan. Gantungan kepada Allah, mengadu suka duka kita. Nah, tu makanya kalau awak dapat nikmat, kita enggak boleh berfikir sebatas nikmat. Siapa sesungguhnya di balik nikmat itu? Kalau kita mendapatkan suatu musibah, kita enggak boleh berfikir sebatas musibah. Siapa sesungguhnya di balik musibah itu? Itu mangkonang kaampe tanda orang bertauhid kon rasa syukur dan sabarnya tinggi kepada Allah. Nabi Sulaiman diuji jo kayonyo. Menangis Nabi Sulaiman bu. Rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbighfirli, ya Tuhanku, ampuni dosaku. Anugerahilah aku kerajaan kekayaan Tuhan, di mana kekayaan atau kerajaan yang kau berikan kepadaku itu tak ada satupun tandingannya sesudahku. Kok menjadi orang yang kayo ambo nampal yang kayo dati dunia ko Tuhan. Kok nambah kuasa tundukkan sekalian makhlukmu kepadaku Tuhan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Kandak boleh pinta balaku Nabi nampal yang kayo Nabi Sulaiman. Tapi kalau dicari dalam surah An-Naml Bapak Ibu, menangis Nabi Sulaiman. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ini Allah menjadi golongan hamba-Mu yang soleh. Jadi Nabi Sulaiman tak berfikir sebatas nikmat, tapi nyo sia di balik nikmat itu. Kalau hanya berfikir sebatas nikmat yang diterima, itulah banyak awak lupa diri sebahagian. Kok kayo sombong jo kayonyo, kok bapangke sombong jo pangke, kok berilmu nyo sombong dengan ilmunya. Cubalah nyo balik daripada itu. Saya ini adalah nol. Kita kembali. Kok diuji dengan musibah, nyo ndak akan mengeluh, ndak berfikir sebatas musibah. Siapa sesungguhnya di balik musibah ini? Pasti Allah. Siala contohnya Nabi Ayub alaihi salam. 18 tahun menderita sakit Bapak Ibu. Mengeluhkah beliau? Tidak. Hancur kulit dan daging dimakan ulat. Istri yang 2 sudah pergi, cuma 1 yang diukir dengan tinta emas nama beliau sebagai istri yang soleha, Siti Rahmah. Siapa Bu? Kita doakan ibu-ibu yang hadir ini menjadi Siti Rahmah lah hendaknya ya Allah.
Aduh ibu kok tak namuh, amin. Amin lah bu. Payah mencari istri nan solehah itu. Kecek Nabi kalaulah diberikan kepada seseorang ampe hal, nyo akan merasukan kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satunya zaujatuhu solehah, istrinya yang solehah. Itu mangko Pak Ustaz doakan tadi. Yalah. Tando istri yang solehah itu Pak Ustaz 3 tandonya. Nah, insyaallah di lain kesempatan diuraikan. Jadi kita sambung. Jadi Bapak Ibu, nan kadi makan nan kadi minum tak ada lain. Jatuh hule balataan jo ke kaki beliau tu. Makanlah, ini rezeki engkau. Aduh ponyo rasa hule kau menjala ke hati dan ke lidah. Nabi Ayub menangi, Nabi Ayub situ menangi. Ya Allah, ya Tuhan, jangan engkau izinkan ulat ini memakan hatiku dan lidahku Tuhan. Karena itu aku pergunakan untuk berzikir mengingatmu. Disitulah di balik pendakian ada penurunan. Di balik penurunan ada pendakian. Surat Sad ayat 42. Hentakkan kedua kakimu Ayub. Kantan keluar air di sela-sela batu. Ini air, mandikan tubuhmu dengan air itu dan minumlah. Diambil dek Siti Rahmah, digian kejunjungan. Latibo air di tangannya. Tidak berpikir sekepatas air Nabi Ayub. Siapa di balik air itu? Disitulah beliau berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang terakhir, ya, orang bertauhid itu dia betul-betul yakin dengan Allah dan janjinya. Allah berjanji, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Janji Allah kalau nambah buat baik, ya, di dunia diberikan kebahagiaan, di akhirat pun akan diberikan kebahagiaan. Salah satunya akan dimasukkan mereka ke dalam surga. Ya, kamu bisa surga bu? Ya, di mana tak surga katang? Iyalah, paduko orang payo kubuh eten de gurun sari lama, sarugo di iman taguh, narako de parangai awak. 5 tanda orang bertauhid. Mari kita amalkan dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.